Kila. Hari ini kita mau bahas tentang suicide cases on K-pop industry. Langsung aja di let's go in. Teman-teman di sini siapa yang pernah lihat atau bahkan dapat hate comments? Aku yakin kita pasti pernah dapat hate comments ya teman-teman. Padahal kita udah melakukan yang terbaik, tapi tetap aja tuh ada hate comments. Sama teman-teman, K-pop idol juga pernah bahkan sering dapat hate comments. Teman-teman penasaran gak sih kenapa K-pop idol dapat hate comments? Kalau penasaran, yuk sama-sama kita bahas supaya kasus ini gak terulang lagi. Nah, lanjut dari pembicaraan tadi, kita masih bingung kan kenapa sih K-pop idol yang kelihatan sempurna banget di TV, yang bahkan jerawatnya aja tuh gak kelihatan, bisa di hate sama orang. Nah, aku punya nih beberapa alasan kenapa K-pop idol tuh jadi target hate comments mereka. Yang pertama itu mungkin karena physical appearance-nya itu nggak memenuhi standar kecantikan Korea nih teman-teman. Bisa dari badannya atau dari wajahnya yang kurang tirus, atau mungkin dari matanya itu nggak masuk standar kecantikan Korea, itu juga bisa jadi pemicu hate comments. Nah, yang kedua ini berita kencan. Ya, aku tahu ini pasti sangat aneh karena K-pop idol tuh suka dapet hate comments dari berita kencannya ini. Nah, hate comments ini datang dari yang namanya K-nets. Kalian tahu gak K-nets itu apa? K-nets itu Korea netizen. Mereka ini punya mulut yang bisa dibilang lebih pedas dari netizen negara-negara kita nih teman-teman. Kira-kira nih teman-teman, kalau misalnya komentar K-nets bisa diterjemahin ke bahasa Indonesia, artinya bakal kayak gini. Ih, lu kan cantik karena makeup doang. Kalau gendutan sih, ini baru berdebut kok udah dating aja, dan paling parah lagi nih, mati aja deh lu. Nah, kalau komentar-komentar gitu kita dapat tiap harinya, pasti lama-lama bakal kena mental juga kan. Ngomongin soal hate comments teman-teman, ternyata hate comments yang dilontarkan sama K-nets itu tuh berpengaruh banget loh sama mental K-pop idol. Buktinya K-pop idol tuh sampai konsultasi ke psikiater dan bahkan konsumsi obat-obatan supaya mereka tetap kelihatan kuat. Tapi kan yang namanya kuat tetap ada batasannya ya teman-teman. Nah, sama ada tuh Suli sama Goara namanya. Mereka berdua udah coba untuk sabar banget nih ngadepin K-nets yang kata-katanya tuh jahat banget di sosial media. Tapi sayangnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka teman-teman. Nah, yang lebih jahatnya ternyata si K-nets yang melontarkan hate speech ke mereka tuh justru mengucapkan bela sungkawa. Jahat banget kan teman-teman. Aku punya saksi dari salah satu member yang sahabatnya meninggal karena suicide, yaitu Ember Liu. Jadi di salah satu wawancara majalah, si Ember ini bilang kalau dia tuh kesel dan nyesel banget sama dirinya sendiri. Karena seminggu sebelum kepergiannya Suli, Ember tuh masih dapat kesempatan untuk berkomunikasi nih sama Suli. Cuma sayangnya, Ember tuh gak peka teman-teman. Ember gak tahu sama keadaan Suli yang sebenarnya. Jadi Ember gak reach out. Keadaan mungkin akan jadi lebih baik kalau Ember ini peka dan mau tanyain Suli lagi kenapa. Cuma sayangnya teman-teman, nasi udah jadi bubur. Keadaan gak bisa diputar lagi jadi semula. Nah, di wawancara ini juga jelasin kalau misalnya Ember mandang Suli itu sebagai seorang wanita pemberani. Kenapa sih Ember bisa ngomong kayak gitu? Karena Suli itu kerap kali nyatain pemikiran feminis dia ke publik ketika selebriti-selebriti Korea yang lain tuh nggak berani ngelakuin ini. Karena Korea Selatan tuh emang terkenal sebagai negara yang konservatif terhadap hak-hak perempuan. Jadi ketika ada selebriti yang nyatain pemikiran feminis dia ke publik, kena hujat deh seperti Suli. Jadi kira-kira kalau ditanya siapa sih yang sebenarnya bersalah terhadap mental K-pop idol ini sampai terganggu dan mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, apakah haters yang bersalah karena ngapain sih komentar jahat ke lapak orang lain, atau mungkin salah agensinya yang udah gagal untuk melindungi idol itu, atau mungkin ada yang berpendapat kalau itu salah idolnya sendiri karena terlalu lemah untuk menghadapi hate comments ketika dia sudah menjadi public figure. Kalau ada yang nanya siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian K-pop idol, ya tentu aja haters. Kan nggak ada tuh yang nyuruh haters untuk ikut campur sama kehidupan orang lain. K-pop idol dipandang nggak manusiawi. Mereka terus-terusan dituntut untuk senyum di depan kamera dan bertindak sesuai apa yang fans mau. Padahal kan K-pop idol juga punya hati dan perasaan teman-teman. Mereka juga bisa ngerasain perasaan sakit hati dan sedih. Makanya kita sebagai fans harus bisa menghormati perasaan mereka, karena mereka juga punya cara mereka masing-masing untuk bertahan hidup. Nah, dari pembicaraan kita tadi nih bisa diambil pesan moralnya untuk jangan sekali-sekali berkomentar jahat kepada orang lain nih, baik ke orang sekitar kita maupun ke public figure atau K-pop idol. Kalau misalnya kita nggak bisa kasih kebahagiaan orang lain, jangan sekali-sekali menabur luka. Nah, aku punya pesan nih untuk jangan lupa berkomunikasi kepada orang-orang yang kalian sayang, untuk saling bercerita, bertukar kabar kalau misalnya ada kesusahan. Please jangan dipendam sendiri dan minta orang lain untuk bantu masalah kalian. Please ask help for others, it is a form of loving yourself.
Oke, semoga informasi yang seberapa tadi bisa jadi pelajaran untuk teman-teman untuk saling menghormati ke orang lain. Sekian dan terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dadah.